Halo semuanya, selamat datang di acara Praktikum Geomodel. Setelah pertemuan kemarin kita belajar mengenai pengenalan IP software dan juga pengolahan datanya, maka kali ini teman-teman sekalian kita akan belajar di materi yang berbeda, yaitu pengenalan sistem informasi geospasial dan juga ArcGIS. Di mana nantinya kita akan belajar untuk sistem informasi geospasial, ada beberapa pembahasan diantaranya apa saja komponen yang ada di sistem informasi geospasial dan tahapan-tahapan apa saja yang ada di sistem informasi geospasial. Sedangkan untuk ArcGIS-nya, nanti kita akan belajar apa itu ArcGIS, terus aplikasinya ada apa aja di dalamnya, dan juga yang terpenting bagaimana cara memperoleh data yang digunakan di pengolahan software ArcGIS. Baik, kita langsung saja ke konsep dasar sistem informasi geospasial. Ini ada beberapa komponen teman-teman sekalian. Yang pertama ada software, yang kedua ada hardware, yang ketiga ada sumber daya manusia, dan yang terakhir ada komponen data. Untuk komponen yang pertama ada software, di mana di komponen software ini sebagai contohnya ada ArcView, GIS, ada GeoMedia Web Map, Google, Microsoft Access, ArcGIS tentunya. Nah, di mana software ini merupakan suatu aplikasi dalam melakukan berbagai macam pengolahan data. Nah, pengolahan data tersebut diantaranya ada penyimpanan, ada editing, sampai ke layouting. Sedangkan untuk komponen yang kedua ada hardware tentunya, yang teman-teman sudah punya semuanya. Sebagian besar sudah ada laptop dan juga komputer. Nah, untuk laptop dan komputer itu sendiri harus memiliki spesifikasi yang cukup tinggi untuk menjalankan software di GIS atau di sistem informasi geospasial. Untuk komponen yang ketiga ada sumber daya manusia tentunya. Di sini dia berperan dalam mengelola sistem. Si sumber daya manusia ini dia mengelola sistem dan juga membangun perencanaan yang dapat diaplikasikan sesuai yang dibutuhkan ataupun sesuai dengan kondisi di dunia nyata. Nah, untuk yang keempat, komponen yang keempat ada data. Nah, komponen data ini merupakan komponen yang cukup penting karena sebagai bahan dasar dalam sistem informasi geospasial. Next. Masuk ke tahapan sistem informasi geospasial. Ada 4 tahapan teman-teman sekalian. Yang pertama ada tahap input data. Itu nanti tahapannya meliputi proses perencanaan, proses penentuan tujuan, pengumpulan data, serta memasukkannya ke dalam komputer. Nah, untuk yang kedua ada tahap pengolahan data. Nah, tahap pengolahan data ini meliputi kegiatan klasifikasi serta geoprocessing. Itu nanti ada clip, merge, dan juga dissolve. Tahap yang ketiga ada tahap analisa data. Tahap analisa data ini meliputi overlay peta. Dan terakhir tahapan output, itu penyajian hasil dari analisa peta. Next. Nah, kita masuk ke materi mengenai ArcGIS. Apa itu ArcGIS? ArcGIS itu merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh ESRI tentunya, atau Environment Science and Research Institute. Ini merupakan suatu kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software di GIS yang berbeda, seperti diantaranya ada GIS desktop, ada server, dan juga GIS yang berbasis di web. Nah, ArcGIS ini dia rilis di tahun 2000. Merupakan produk utamanya ada ArcGIS desktop yang terdiri dari 3 komponen tentunya. Yang pertama ada ArcView, yang kedua ada ArcEditor, dan ketiga ada ArcInfo. Nah, ArcView ini dia komponen yang fokusnya ke penggunaan data yang komprehensif seperti pemetaan dan juga analisis. Sedangkan untuk yang kedua ada ArcEditor, itu lebih ke fokus ke arah editing data spasial. Yang terakhir ada ArcInfo, dia lebih lengkap dan menyajikan fungsi-fungsi GIS termasuk keperluan dalam analisis geoprocessing. Next. Nah, di GIS itu sendiri terdiri dari 4 aplikasi. Aplikasi yang pertama ada ArcMap yang nanti kita akan gunakan atau kita bahas. Nah, ArcMap ini dia aplikasi utama yang digunakan dalam ArcGIS, yang digunakan untuk mengolah, membuat, menampilkan, memilih, dan editing maupun publishing. Untuk yang kedua ada ArcCatalog. Nah, ArcCatalog ini ya aplikasi yang fungsinya untuk mengatur atau mengorganisasi berbagai macam data spasial yang digunakan dalam pengerjaan
Untuk fungsinya meliputi tool untuk menjelajah, browsing, mengatur, membagi, dan juga menyimpan. Yang ketiga ada Arch Globe. Nah, Arch Globe ini dia berfungsi untuk menampilkan peta secara 3 dimensi dalam suatu bola dunia dan dapat dihubungkan secara langsung dengan internet. Yang terakhir ada AdSense. AdSense ini dia merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan menampilkan peta ke dalam bentuk 3 dimensi. Untuk kumpulan tools yang tersedia di dalam komponen ArcGIS itu adalah Arch Toolbox. Nah, ini nanti di dalamnya kumpulan aplikasi yang fungsinya sebagai tools atau perangkat dalam melakukan berbagai macam analisis. Oke, next. Nah, untuk tampilan dasar ArcGIS nanti setelah tahap instalasi, teman-teman sekalian harusnya udah install dulu. Nanti menunya ada beberapa tampilan di sini yang dibagi menjadi yang pertama ada menu bar tentunya. Menu bar, yang kedua ada toolbar, yang ketiga ada katalog Windows, dan juga ada data atau layout view. Untuk data ArcGIS itu sendiri secara umum ada dua macam teman-teman sekalian. Yang pertama ada spasial yang terdiri dari gambar titik dan juga garis poligon. Dan yang kedua, data yang kedua ada atribut, itu terdiri dari tabel atau keterangan dari gambar. Sedangkan dalam ArcGIS ada dua tipe data yang terpenting. Yang pertama ada shapefile dan yang kedua ada fitur class. Untuk sumber datanya sendiri yang akan digunakan di ArcGIS itu sendiri bisa dari image atau scan peta, GPS, citra, dan juga dari software pendukung GIS lainnya. Nah, kita masuk ke bagian materi yang terakhir, yaitu cara mendapatkan data spasial. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya sumber peta yang akan diolah di ArcGIS ini ada berbagai macam. Ada yang dari image scan peta, GPS, citra, dan dari software pendukung GIS lainnya. Nah, kali ini kita akan mengambil datanya dari link tanahair.indonesia.go.id. Tapi sebelum masuk ke sini, teman-teman sekalian harus registrasi terlebih dahulu. Nanti dengan email, membuat username dan juga password. Yang pertama nanti buka linknya di http://tanahairindonesia.go.id. Nanti registrasi terlebih dahulu, login seperti biasa. Nah, di sini di link geospasial untuk tanah air Indonesia ini nantinya ada berbagai macam data. Tapi nanti yang kita ambil adalah data RBI. RBI nanti ada RBI dari data, contohnya ada kontur, ada administrasi desa, jalan, sungai, dan sebagainya. Ini lebih ke penekanan untuk persiapan di tugas akhirnya. Terus yang kedua ada peta Bagosur Tunnel. Bagosur Tunnel ini nantinya juga digunakan dalam analisis lokasi penelitian. Khususnya nanti ditekankan di pemetaan tugas akhir. Yang kedua nanti pilih menu download teman-teman sekalian, kemudian pilih peta per wilayah atau coupling yang digunakan dalam pemetaan teman-teman sekalian nanti. Nanti klik icon download, terus peta per wilayah. Untuk tahap yang ketiga nanti klik kanan di daerah yang mencakup di couplingnya. Misalkan couplingnya daerah sini, nanti dia masuk ke daerah istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Gunung Kidul misalkan. Nanti klik daerah yang dipilih, misalkan dengan skala 25.000 dengan tampilan 25K, nanti di petanya 25K. Nah, kemudian klik kiri, nanti akan muncul icon download. Nah, icon download ini nanti diklik sampai unduhannya selesai. Yang terakhir, setelah semuanya diunduh, nanti kemudian akan lebih baik jika teman-teman sekalian menyiapkan folder untuk nantinya hasil download itu berupa RAR atau zip. Jadi harus diekstrak dulu dan dipindahkan di folder yang telah dibuat teman-teman sekalian. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan pendahuluan dari sistem informasi geospasial dan juga ArcGIS. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semangat!